Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai lingkaran. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm, maka panjang busur AB adalah. Jadi di sini kita akan menghitung panjang busur. Jadi panjang busur ini adalah yang ini. Jadi di sini panjang busur AB adalah, ini kita akan hitung panjang busur AB yaitu sama dengan ini sudutnya, jadi perbandingan sudut. Jadi rumusnya adalah perbandingan sudut 60 derajat per 360 derajat. Kemudian dikali dengan, karena di sini panjang busur berarti dikali dengan keliling lingkarannya. Maka di sini sama dengan, ini nolnya bisa dicoret, jadi ini 6/36 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Jadi ini dibagi 6, hasilnya adalah 6 dibagi 6 adalah 1, 36 dibagi 6 adalah 6. Jadi 1/6 dikali dengan rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Karena di sini jari-jari yang diketahuinya. Berarti di sini sama dengan 1/6 dikali dengan 2. Kemudian pi-nya ini adalah 22/7 karena ini bisa dibagi 7. Jadi ini dikali dengan 2/7. Kemudian dikali dengan 7. Jadi di sini 7 dibagi 7 ini adalah 1. Kemudian 2 dikali 22 adalah 44. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 44/6. Jadi 44/6 ini adalah sama dengan 7,3. Jadi 44 dibagi 6 adalah 7,3 cm. Jadi ini panjang busur AB-nya adalah ini 7,3 cm. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 15, perhatikan kembali gambar pada soal nomor 14. Jadi ini gambarnya. Luas juring AOB adalah, di sini kita akan hitung luas juring AOB, jadi luas juring itu yang ini. Maka di sini luas juring AOB ini rumusnya adalah sama dengan ini perbandingan sudutnya. Jadi sudutnya adalah 60 derajat, kemudian dibagi dengan 360 derajat, kemudian dikali dengan, karena di sini luas juring berarti di sini luas lingkaran. Jadi dikali luas lingkaran. Jadi di sini sama dengan ini nolnya bisa dicoret, jadi 6/36, ini bisa disederhanakan, jadi dibagi 6, hasilnya adalah 1/6. Kemudian dikali dengan rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Maka di sini sama dengan 1/6 dikali dengan pi, pi-nya ini 22/7, karena jari-jarinya ini bisa dibagi 7, jadi di sini dikali dengan jari-jarinya adalah 7, jadi 7 kuadrat. Maka di sini sama dengan 1/6 dikali dengan 22/7 dikali dengan 7 kuadrat adalah 49. Maka hasilnya di sini sama dengan ini 49 bisa dibagi 7, jadi hasilnya adalah 7. Kemudian 22 dikali 7 hasilnya adalah 154. Jadi 154 kali 1 adalah 154, kemudian dibagi dengan 6. Maka di sini sama dengan 154 dibagi 6 adalah 25,6. Jadi 25,6 cm kuadrat. Jadi ini luas juring AOB-nya. Di sini 25,6 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 16, perhatikan gambar di bawah. Jadi ini gambarnya. Luas juring OPQ sama dengan 19,25 cm kuadrat dan luas juring ORS sama dengan 51,33 cm kuadrat. Jika besar sudut POQ sama dengan 45 derajat, maka besar sudut ROS adalah. Jadi di sini kita akan hitung besar sudut ROS. Jadi besar sudut ROS ini kita hitung dengan menggunakan perbandingan sudut dan luas juring. Jadi di sini sudut ROS ini perbandingannya dengan sudut POQ. Jadi di sini per sudut POQ sama dengan perbandingan luas juringnya adalah luas juring ORS. Jadi di sini adalah luas juring ORS per luas juring OPQ. Jadi ini perbandingan luas juringnya. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini yang dicari adalah besar sudut ROS-nya, kemudian dibagi dengan sudut POQ-nya.
Jadi sudut POQ ini adalah ini 45, jadi di sini 45 derajat sama dengan luas juring ORS. Jadi luas juring ORS adalah ini 51,33 per luas juring OPQ ini adalah ini, jadi di sini adalah 19,25. Maka di sini sudut ROS adalah sama dengan ini kita bagi, jadi ini bisa dihilangkan terlebih dahulu komanya, jadi ini dikali dengan 100, berarti di sini adalah 5133, kemudian dibagi dengan ini dikali 100 juga, jadi 1925. Kemudian 45-nya ini dipindahkan ke sini, jadi ini dikali dengan 45 derajat. Maka hasilnya di sini sama dengan ini 5133 dibagi 1925, hasilnya adalah 2,67. Jadi ini hasilnya 2,67 kemudian dikali dengan 45 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan 2,67 dikali 45 adalah 120,15. Jadi 120,15 derajat. Ini bisa dibulatkan menjadi 120 derajat. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 17, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika jari-jari lingkaran tersebut sama dengan 10 cm dan panjang AB sama dengan 16 cm, maka luas tempereng yang diarsir adalah, sini kita akan hitung luas tempereng ini. Jadi untuk menghitung luas tempereng ini, kita hitung terlebih dahulu luas juring AOB. Jadi di sini menghitung luas juring AOB, rumusnya adalah sama dengan perbandingan sudutnya. Di sini sudutnya adalah ini 110 derajat per 360 derajat. Kemudian dikali dengan, karena di sini luas juring berarti dikali luas lingkaran. Jadi di sini sama dengan, ini nolnya bisa dicoret, jadi 11 per 36 dikali dengan rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jadi di sini sama dengan 11 per 36 dikali dengan pi-nya adalah 3,14 karena 10 ini tidak bisa dibagi 7, jadi di sini adalah 3,14 dikali dengan 10 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 11 per 36 dikali dengan 3,14 dikali dengan 10 kuadrat adalah 100. Maka hasilnya di sini yaitu sama dengan 11 per 36 dikali dengan 3,14 dikali 100 adalah 314. Maka di sini hasilnya sama dengan 11 dikali 314 kemudian dibagi 36 yaitu 95,94. Jadi hasilnya 95,94. Ini kita bulatkan menjadi 96. Jadi 96 cm kuadrat. Jadi ini luas juring AOB. Jadi luas juring AOB-nya adalah 96 cm kuadrat. Kemudian kita hitung luas segitiga AOB. Jadi luas segitiga AOB-nya adalah sama dengan rumus luas segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi di sini alasnya sudah diketahui yaitu sudut alas ini. Jadi besar alas ini adalah yaitu panjang AB. Panjang AB-nya adalah 16, alasnya 16, kemudian tingginya adalah ini CO. Ini kita hitung terlebih dahulu CO-nya. Jadi untuk menghitung panjang CO ini atau tingginya yaitu sama dengan ini memakai rumus Pitagoras karena di sini adalah sudut 90 derajatnya, kemudian di sini adalah sisi terpanjangnya. Sisi terpanjang ini adalah jari-jarinya. Jadi jari-jarinya ini adalah 10. Kemudian panjang AB ini 16, berarti bisa dibagi 2. 16 bagi 2 di sini adalah 8. Jadi 16 dibagi 2 ini 8, kemudian di sini 8. Berarti di sini CO ini kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras yaitu akar dari sisi terpanjangnya ini adalah ini 10. Jadi di sini adalah 10 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Jadi ini dikurangi karena sisi panjangnya diketahui. Jadi di sini sama dengan
akar dari 10 kuadrat adalah 100, kemudian dikurangi dengan 8 kuadrat adalah 64. Jadi hasilnya adalah sama dengan 100 dikurangi 64 adalah akar dari 36. Akar 36 adalah 6. Jadi ini adalah tingginya. Jadi tingginya adalah 6. Maka luas segitiga AOB-nya adalah sama dengan setengah dikali dengan alasnya. Alasnya adalah ini 16. Jadi di sini 16 dikali dengan tingginya adalah ini 6. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 16 dibagi 2 adalah 8, kemudian 8 dikali 6 adalah 48. Jadi 48 cm kuadrat. Jadi ini luas segitiga AOB-nya. Maka luas temberengnya, jadi luas tembereng ini adalah sama dengan luas temberengnya, berarti luas juring AOB, jadi luas juring AOB adalah ini 96 dikurangi dengan luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB-nya adalah 48. Jadi di sini dikurangi 48. Maka hasilnya adalah sama dengan 96 dikurangi 48 adalah 48. Jadi ini hasilnya 48 cm kuadrat. Jadi ini luas temberengnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Besar sudut ADC adalah, jadi besar sudut ADC adalah yang ini. Berarti besar sudut ADC ini adalah, di sini ADC adalah sudut keliling dan sudut pusatnya ini sudah diketahui. Berarti sudut keliling ini adalah setengahnya dari sudut pusat. Berarti di sini adalah setengah dikali dengan sudut pusatnya adalah 100. Jadi ini dikali 100 derajat. Jadi hasilnya adalah sama dengan, jadi 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi 50 derajat. Jadi ini sudut ADC-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 19, perhatikan gambar pada soal nomor 18. Jadi gambarnya ini, besar sudut ABC adalah, jadi di sini kita hitung besar sudut ABC. Jadi besar sudut ABC adalah ini. Jadi di sini besar sudut ABC ini berhadapan dengan sudut ADC. Jadi di sini ditambah dengan besar sudut ADC, itu jumlahnya adalah sama dengan 180 derajat. Jadi di sini jika ada sudut dalam segi 4 tali busur ini, jadi ini segi 4 tali busurnya ini adalah ABCD, dan ini sudutnya berhadapan. Jadi sudut yang berhadapan ini, sudut ABC ditambah sudut ADC adalah 180 derajat. Jadi besar sudut ABC-nya ini kita cari, jadi ditambah dengan sudut ADC-nya. ADC-nya adalah ini 50 derajat, jadi di sini adalah 50 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABC-nya adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 50 derajat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat adalah 130 derajat. Jadi ini sudut ABC-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 20, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Nilai X sama dengan, jadi ini adalah sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Maka untuk mencari sudut X ini X-nya, berarti di sini sama dengan, ini sudut pusat ini, jadi sudut pusat ini adalah 120, jadi di sini adalah setengah dikali dengan 120 derajat, jadi ini setengah dikali dengan 120 derajat dikurangi sudut pusat ini. Jadi di sini dikurangi 20 derajat. Jadi ini rumusnya, rumus untuk mencari X ini dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Jadi di sini setengah dikali dengan 120 derajat dikurangi 20 derajat adalah 100. Di 100 derajat, maka hasilnya adalah setengah dikali 100, jadi 100 dibagi 2 adalah 50 derajat. Jadi X-nya adalah ini 50 derajat. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai lingkaran.